sampai 23 itu untuk siswa. Nah, untuk kaitannya untuk survei lingkungan belajar yang memang akan dilaksanakan oleh guru dan kepala sekolah. Nah, memang ini untuk jadwalnya menyesuaikan dengan jadwal masing-masing di satuan pendidikan gitu ya. Jika sekolahnya melaksanakan di gelombang 1 ANBK siswanya, maka guru dan kepala sekolahnya pun sama melaksanakannya di gelombang 1. Jadi gelombang 1 itu Senin Selasa 2021, gelombang 2-nya Rabu Kamis gitu ya, 22-23. Mungkin sedikit akan saya share kaitan dengan teknis pelaksanaan survei lingkungan belajar, karena kalau untuk ANBK mudah-mudahan nanti proktor dan teknisi di satuan pendidikan masing-masing mudah-mudahan sudah tidak asing lagi gitu ya, karena memang rangkaiannya sudah cukup banyak gitu, mulai dari simulasi dan sampai kemarin gladi gitu ya, termasuk mungkin ada beberapa sekolah yang kemarin ditempati untuk P3K. Mungkin ini saya sampaikan sedikit kaitan dengan survei lingkungan belajar. Jadi dasar hukumnya berdasarkan peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbud Ristek gitu ya, yang tertuang dalam pos ANBK. Jadi nanti secara detailnya mungkin Bapak Ibu sudah ada share mungkin di grupnya masing-masing. Nah, kaitan dengan survei lingkungan belajar ini memang tujuannya untuk memotret ya Bapak Ibu. Jadi memotret berbagai aspek yang terkait dengan lingkungan belajar di sekolah Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, nanti sehingga hasil asesmen nasional ini memang nanti memberikan profil satuan pendidikan mulai dari input, proses, dan output. Ya memang ini seperti apa ya, kalau dulu ada raport mutu yang memang merupakan program LPMP mungkin ya. Tapi ini mungkin secara detail lagi, karena memang siswa, selain siswa, guru dan kepala sekolah, memang untuk asesmen nasional ini secara spesifik gitu ya. Artinya yang pertama memotret gitu ya, kemampuan literasi siswa, numerasi siswa, termasuk karakter siswa gitu ya. Termasuk memang nanti siswa memang ada seperti survei lingkungan belajar yang memang mudah-mudahan biasanya kalau dari siswa itu cenderung objektif ya Bapak Ibu, cenderung objektif, beda ketika memang yang mengisinya Bapak Ibu guru gitu ya. Nah, tapi harapannya memang dari survei lingkungan belajar ini kita memang mengisinya apa adanya gitu ya Bapak Ibu. Karena pesan Pak Kabalitbang tempo hari kebetulan saya bertemu di posko ANBK Pusat. Jadi memang ini rencananya untuk menyusun rencana strategis Kemdikbud ke depannya. Jadi memang ketika data dari satuan pendidikan memang real gitu ya, nanti menentukan ke depannya kebijakannya akan seperti apa gitu. Selanjutnya mungkin hasil AN ini nanti semoga bisa menjadi evaluasi diri dari satuan pendidikan dan menyusun perencanaan tindak lanjut perbaikan. Nah, mungkin pesan dari Bukapus juga Bapak Ibu, jadi pesan Bukapus terkait asesmen nasional khususnya untuk siswa. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah dan guru-guru di sekolah untuk ANBK pertama ini tidak perlu menyiapkan apa-apa terkait siswanya gitu ya. Misalnya mengadakan bimbel atau jam khusus seperti UNBK dulu kan biasanya ada jam tambahan. Nah, untuk asesmen nasional ini memang tidak perlu seperti itu, karena memang tumpuannya bukan menilai hasil belajar siswa gitu ya, bukan menilai hasil belajar siswa. Jadi memang ANBK pertama ini sebagai baseline. Jadi nanti untuk data awal untuk kedepannya Kemendikbud menyusun rencana strategis ke depannya. Jadi Bapak Ibu, ya memang walaupun ya ada penerbit yang menawarkan tentang AKM gitu ya dan sebagainya, sebetulnya dari Pusmenjer sudah menyediakan laman yang memang disediakan untuk siswa-siswa kita berlatih gitu ya, untuk mengenal soal-soal MBK.
Nah, nanti Bapak Ibu hasil dari asesmen nasional, jadi Bapak Ibu akan diberikan rapor pendidikan gitu ya. Ini nanti dalam bentuk web, mungkin ini belum rilis juga ya. Jadi nanti mudah-mudahan informasinya akan diinfokan berikutnya. Jadi nanti akan ada rapor pendidikan. Kalau dari LPMP dulu rapor mutu ya Bapak Ibu. Ini dari asesmen ini nanti akan ada rapor pendidikan, di mana memang nanti yang akan diberikan ke satuan pendidikan itu sendiri dan ke dinas gitu. Jadi ini rapor pendidikan nanti Bapak Ibu akan diberikan hasil dari asesmen nasionalnya, hasil pengolahannya melalui rapor pendidikan ini. Nah, ini untuk kepesertaan, jadi asesmen nasional pesertanya peserta didik kelas 5, kelas 8, kelas 11, kecuali untuk sekolah PK gitu ya, SMK PK dan sekolah penggerak. Nah, untuk SMK PK pesertanya ditambah kelas 10 gitu ya. Jadi untuk SMK PK, kalau yang SMK bukan PK itu hanya 50 peserta, artinya 45 plus 5. Untuk SMK PK Bapak Ibu pesertanya 100 ya. Jadi 100 otomatis memang perlu menyediakan kalau memang kliennya ada ya memang bisa disediakan lebih atau mungkin bisa dibagi sesinya. Jadi karena pesertanya per server itu 15, jadi Bapak Ibu memang ketika servernya ada 1 nanti bisa dibagi 3 sesi gitu ya. Kalau memang pesertanya ada 100 nanti bisa dipindah ke gelombang 2, jadi bagi gelombang 2 dibagi ke 2 gelombang. Kemudian untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan, ini pendidik yang memang nanti harus mengisi itu adalah pendidik yang memang sudah masuk ke Dapodik ya Bapak Ibu. Jadi pendidik atau guru yang memang sudah masuk ke Dapodik. Nah, nanti waktu pelaksanaannya 2-4 hari tergantung SMK atau sekolah tersebut memilih periodenya kapan gitu ya. Atau memilih gelombangnya kapan. Ketika memilih di gelombang 1, nanti pelaksanaan pengisian survei lingkungan belajarnya berarti di gelombang 1 antara tanggal 20 dan 21. Nah, memang ketika pemilihan di gelombang 2, gurunya nanti mengisi di tanggal 22 dan 23. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu untuk guru dan kepala sekolah tidak seperti siswa gitu ya. Jadi tidak memerlukan pengawasan, tidak perlu tempat khusus ya atau komputer khusus. Jadi itu bisa melalui handphone, gadget atau laptop gitu ya. Boleh di rumah gitu ya kalau yang lagi WFH gitu. Jadi sifatnya bebas gitu ya. Tapi memang terbatas waktu sesuai jadwal siswanya gitu ya. Jadi antara 2-4 hari. Untuk kepala satuan pendidikan juga sama, hampir sama dengan guru gitu. Nah, mungkin catatan sedikit, ketika ada Bapak Ibu yang gurunya memang mengajar lebih dari 2 sekolah atau lebih, nah guru tersebut memang nanti harus mengisi di 2 tempat tersebut gitu ya. Jadi nanti akan mendapat akun dari sekolah A dan sekolah B. Jadi ada 2, sehingga memang harus mengisi di kedua-duanya. Recording stopped. Nah, satu lagi Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang memang belum memiliki siswa kelas 11 gitu ya. Nah, meskipun siswanya tidak asesmen nasional atau tidak melaksanakan AN, tapi untuk pendidik dan kepala sekolahnya tetap harus melaksanakan survei lingkungan belajar ini. Gitu. Jadi meskipun siswanya tidak melaksanakan AN, tapi guru dan kepala sekolahnya tetap melaksanakan survei lingkungan belajar ini. Nah, ini untuk halaman atau website untuk nanti proktor atau operator mencetak kartu loginnya Bapak Ibu. Jadi lamannya ada di dashboard SLB, jadi dashboard survei lingkungan belajar, jadi disingkat slb.kemdikbud.go.id. Nanti untuk surat edarannya sudah ada secara resmi dari pusat. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan di grup masing-masing, atau memang jika belum nanti akan saya share melalui chat termasuk yang presentasi ini. Jadi nanti guru dan kepala sekolah akan mendapatkan kartu login seperti ini. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah nanti mohon menugaskan operator atau proktornya untuk mencetak kartu login tersebut gitu ya.
besok tanggal 18 September. Itu, nah untuk data dirinya atau username-nya nanti kemungkinan akan menggunakan nick ya Bapak Ibu, dan nanti akan ada token untuk masuk ke aplikasinya. Nah ini untuk kartu login atau kartu peserta guru dan kepala sekolah. Nah yang kemudian ini nanti pelaksanaannya Bapak Ibu melalui web surveylingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Jadi tampilannya seperti ini nanti, ada NPSN, ada token, ada nick, ada tanggal lah, bulan tahun lahir gitu ya. Ini sesuai dengan yang tercantum di kartu login tadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah nanti mengisi survei lingkungan belajarnya melalui halaman surveylingkunganbelajar.kemdikbud.go.id gitu. Nah kalau hari ini diakses memang belum bisa gitu ya. Jadi memang ya sepertinya memang webnya baru jadi kemarin juga Bapak Ibu, baru fix kemarin ya gitu ya. Walaupun ini sudah lama rilis, cuman karena memang kita perlu upload data gitu ya, atau sinkronisasi data dengan Dapodik. Memang karena datanya se-Indonesia, jadi database Dapodik lumayan besar, jadi proses import database-nya lumayan cukup memakan waktu ke aplikasi ini. Selanjutnya ini untuk jadwal Bapak Ibu, untuk SMK Bapak Ibu mungkin sudah jelas jadwalnya 20 sampai 23. Jadi kita hari Senin untuk SMK sudah melaksanakan. Nah untuk SMA 27 September sampai 30, SMP 4 sampai 7, paket B sama. Nah untuk SD nanti di akhir November atau di awal dan pertengahan November ya Bapak Ibu. Nah mungkin nanti karena prinsip ANBK ini hampir sama dengan UNBK, jadi kemungkinan nanti di sekolah Bapak Ibu yang SMK bisa jadi ada yang menumpang ya dari jenjang lain, bisa dari SMA, SMP, paket B atau SD gitu ya. Karena memang khususnya SD ya Bapak Ibu, karena kalau saya lihat data SD itu jumlah satuan pendidikannya kurang lebih 24.000 se-Jawa Barat itu. Nah dari sisi infrastruktur juga memang banyak yang memang tidak memiliki gitu ya. Nah memang kemungkinan nanti bisa jadi ada banyak SD yang menumpang ke sekolah Bapak Ibu gitu ya. Nah tentunya nanti mudah-mudahan khususnya mungkin dari KCD 11 dan Bapak Ibu Kepala Sekolah mudah-mudahan bisa memfasilitasi gitu ya, atau mungkin ada kerjasama dari antar jenjang yang mudah-mudahan nanti dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ada tembusan melalui KCD kaitan dengan resource sharing ini. Nah kemudian ini Bapak Ibu untuk siswa nanti boleh dipersilakan untuk mengakses laman ini gitu ya. Jadi laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/an. Nanti di sini ada penjelasan umum mengenai asesmen nasional. Kemudian ada lebih dari 500 soal AKM ya. Ini sebetulnya bisa dicoba oleh siswa, oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh siapapun yang memang ingin mengenal jenis-jenis soal AKM. Jadi Bapak Ibu di sekolah tidak perlu membeli bukunya gitu ya untuk saat ini, karena memang di laman ini sudah disediakan latihan soalnya gitu. Kemudian ini nanti yang di sini bisa siswa bisa latihan itu nanti untuk literasi dan numerasi mulai dari jenjang SD sampai jenjang SMK. Nah kaitan dengan biaya, kalau sudah biaya biasanya presentasinya sudah mau habis ya Bapak Ibu. Jadi untuk biaya pelaksanaan ya mungkin pesan dari Pak Sekdis tadi malam. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan menganggarkan biaya AN di satuan pendidikannya sama dengan UNBK tahun sebelumnya gitu ya. Minimal sama dengan UNBK tahun sebelumnya.
kata Pak Sekdis kalau boleh, kalau lebih boleh katanya ya. Tapi minimalnya sama dengan UNBK sebelumnya Bapak Ibu. Itu saja, mungkin tidak panjang karena hari Jumat, kaitan dengan survei lingkungan belajar. Mudah-mudahan semua unsur pendidik dan kepala sekolah bisa berpartisipasi, karena memang mudah-mudahan ini berdampak pada kebijakan kementerian selanjutnya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nanti wah sekolahnya hasilnya buruk dan sebagainya. Ini sebetulnya di tahap ini tidak akan menjadi atau tidak akan berdampak apa-apa, baik bagi siswa, bagi sekolah, bagi kepala sekolah gitu ya. Kaitan dengan hasil dari yang lain tahun ini, karena memang ini pilot project tahun ini, jadi sekaligus memang dari kementerian memang ingin melihat hasil asesmen nasional secara murni seperti apa. Mungkin itu saja Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dipersilahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan waktu yang diberikan, khususnya dari KCD 11 terkait pelaksanaan UNBK. Saya dengan senang hati terbuka nanti membantu khususnya KCD 11. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cepi sebagai tim teknis UNBK tingkat Provinsi Jawa Barat. Kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah ataupun pengawas pembina jenjang SMK, dipersilahkan barangkali ada pertanyaan ataupun pernyataan tambahan. Mangga Pak, kami persilahkan. Pak Habib Rodiani. Pak Habib Rodiani dari SMA Rasana Rasidah. Mangga Pak. Ya Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama disampaikan terima kasih Bu Yuyu juga pemateri yang hari ini sudah memberikan paparan kepada kami semuanya. Beberapa pertanyaan mungkin terkait survei lingkungan belajar ini. Ya, tadi kalau dilihat ada guru dan ada kepala sekolah. Nah ini untuk jumlah guru yang harus ngisi berapa mungkin juga disampaikan. Kemudian kalau untuk akses ya, alhamdulillah tadi sudah disampaikan bisa via handphone juga, itu memudahkan sekali. Mungkin terkait jumlah guru yang mesti ngisi survei lingkungan belajarnya berapa orang, kemudian apakah juga tenaga pendidik juga harus mengisi juga, dan juga mohon disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Habib. Pak Cepi, mangga dipersilakan. Langsung saja biar nggak lupa. Jadi untuk gurunya tadi saya sampaikan Bapak, jadi semua guru dan kepala sekolah yang masuk di Dapodik, jadi tidak dibatasi jumlah, begitu. Jadi asal guru itu masuk Dapodik itu jadi harus mengisi survei lingkungan belajar Pak. Begitu Pak. Jelas Pak Habib? Halo Pak Habib? Pak Habib cukup jelas ya bahwa semua guru yang sudah masuk ke Dapodik wajib mengikuti UNBK ya, tapi begitu ya? Ya betul. Ya. Selanjutnya dari Bapak Korwas SMK Wawan Yoga Suara, mana Bapak dipersilahkan Pak. Haji, mana Pak Haji, aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk Pak Cepi. Selamat berjumpa lagi nih di Maya Pak Cepi. Baik, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Ada yang ke Pak Cepi, juga ada yang ke Pak Kasih nanti sebagai kebijakan. Yang pertama dengan Pak Kasih, Pak. Ini keterkaitan dengan siswa yang tidak mengikuti UNBK. Tadi ada pertanyaan dari sekolah, apakah siswanya yang tidak mengikuti itu libur atau mau seperti apa? Karena ini juga harus ada informasi yang sama. Jangan sampai sebagian sekolah meliburkan, sebagian sekolah tidak. Ini juga harus ada. Ini mungkin saya ke Pak Kasih. Ada kebijakan dari KCD. Kemudian yang kedua keterkaitan dengan pelaksanaan Pak Cepi ya. Tadi disampaikan bahwa sekolah yang tidak memiliki siswa kelas 11 artinya tidak melaksanakan UNBK, gurunya harus melaksanakan survei lingkungan ya Pak ya.
Betul. Ya, artinya seluruh ikuti survei lingkungan. Mohon Pak Haji, leres. Iya. Leres. Tapi Mohon. waktunya barangkali karena kemarin saya mendapat informasi ada beberapa sekolah yang tidak menjalankan ANBK ya Pak ya. Iya. Tidak semuanya. Berarti gurunya tetap harus melaksanakan. Nah, rentang waktu karena tidak ada ANBK siswanya, berarti rentang waktu pengisian survei lingkungan itu apakah mengambil sesi 1 atau sesi 2 itu Rentangnya 4 hari aja Pak Haji. Selama 4 hari mereka Iya, harus mengisi rentangnya apa 4 ya? hari aja. Oke, jadi artinya seluruh sekolah yang terdaftar di Dapodik di KCD 11 itu harus melaksanakan survei lingkungan, baik Betul. yang melaksanakan ANBK maupun yang tidak. Ya, betul. Ya, oke, itu jadi clear bahwa seluruh sekolah yang terdaftar di Dapodik, apakah ada siswa atau tidaknya, tapi gurunya terdaftar di Dapodik berarti harus menyelenggarakan survei lingkungan dengan waktu tanggal 20 sampai tanggal 23. Leres Pak Haji. Kemudian yang kedua, kan kita melaksanakan dari antar sekolah Pak ya, antar sekolah. Nah berarti nanti guru yang ditugaskan mengawas di sekolah lain, pada saat sekolahnya melaksanakan ANBK berarti dia harus mengisi. Tempatnya bisa saja pada saat mereka sedang mengawas mungkin saja bisa terjadi. Seperti Ya, itu bisa, Pak, Pak. tapi ya. Iya. Oke, berarti ditegaskan bahwa guru melaksanakan itu sesuai dengan waktu kapan sekolah itu memilih. Betul Pak. Tanggal Senin, Selasa, atau Rabu, Kamis. Iya. Nah, bagi sekolah yang ternyata ada, andaikan Pak, ada guru yang belum sempat sampai 4 hari itu belum sempat. Nah ini seperti apa Pak? Kalau atas sakit atau apa? Apakah ada kesempatan untuk melaksanakan? Nah untuk itu memang kita belum ada info. Mudah-mudahan nanti diinfokan berikutnya Pak. Iya, ya Karena kemungkinan biasanya- barangkali karena dalam Iya. waktu 4 hari mereka ada gangguan, kadang Iya, sakit, betul. tidak memungkinkan. Sementara mereka terdaftar di Dapodik, berarti kan tetap mereka harus melaksanakan. Hanya mungkin waktu atau kapannya mungkin menyusul ya Pak ya. Betul. Mudah-mudahan kan bisa di rumah Pak Haji. Jadi memang kalau Ya, artinya memungkinkan masih pegang. memungkinkan, kalau memungkinkan Iya. di rumah, Kalau kalau memungkinkan, bagusnya artinya dipermudah kegiatannya. Ya, Pak Haji. Baik, saya kira itu Pak yang hanya ingin diperjelas saja Mohon. berkaitan dengan Atur pelaksanaan nuhun, Pak ANBK. Haji. Ya. Atur Kalau nuhun, itu Pak Haji. tadi ke Pak Kasih Pak berkaitan dengan kebijakan apakah siswanya diliburkan atau tidak. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Kumaha Pak Haji damang? Alhamdulillah lumayan Pak, saudara ada sakitan. Ya, alhamdulillah Pak Haji. Emang ada sempat kembali juga ada beberapa pertanyaan terkait dengan apakah kalau siswa kelas berapa yang tidak mengikuti ANBK masuk atau tidak. Saya coba kemarin mengkonfirmasi ke bidang SMA dan teman-teman di KCD lain. Jadi karena siswanya tidak melibatkan terlalu banyak Pak ya, kalau di SMA itu sekitar 45, kalau nggak salah, kalau di kita tadi dengar Pak Cepi 50 plus kelas 10 ya. Jadi untuk jumlahnya mungkin Pak itu bisa berjalan tapi sesuai dengan pengaturan jadwal. Jadwal kalau misalkan udah PTM, komposisi berapa siswa yang terlibat, jadi disesuaikan dengan jadwal aja Pak. Jadwalnya kan tidak semua masuk Pak ya, ada jadwalnya. Jadi tidak mengganggu, kalau jumlahnya tetap disesuaikan aja gitu Pak. Betul. Ya, itu mungkin Pak, itu gambarannya. Kami belum bisa memberikan edaran secara resmi, tapi ini sharing dengan teman-teman yang lain di beberapa cabang dinas. Karena jumlah, ini kan pertanyaan saya dilontarkan ke bidang SMA dan SMK ya Pak ya. Ya. Ternyata kalau SMA itu jumlahnya sedikit, jadi berjalan sesuai dengan jadwal prokes di sekolah. Ya, untuk yang SMK juga mungkin mengikuti itu Pak. Mungkin itu Artinya Pak. siswa yang tidak mengikuti tetap masuk sekolah Pak. Masuk tapi disesuaikan dengan jadwal komposisi presentasi yang hadir di jadwal sekolah gitu Pak. Jadi kan tidak semua kemarin itu. Ya. Baik. Jadi tadi ada yang bertanya berkaitan dengan siswa yang tidak mengikuti apakah diliburkan atau tidak. Nah, saya akan tanyakan nanti, kata saya di Zoom, apakah Ya. kebijakannya diliburkan atau tidak. Jadi ini ada jawaban juga, mungkin Pak nanti saya tegaskan lagi. Ya. Jadi karena siswanya yang mengikuti AN itu tidak semuanya, jadi yang lainnya bisa masuk Pak, tapi disesuaikan dengan jadwal PTM yang ada di sekolah gitu Pak. Jadi tidak sampai menambah jumlah siswa di luar jadwal gitu Pak ya. Jadi ada pengurangan dari siswa AN itu sendiri lah ya Pak, disesuaikan aja Pak ya. Artinya kebijakan diserahkan kepada sekolah, intinya Ya, betul kita Pak, betul, tidak Pak. menyatakan meliburkan, tapi Ya. mungkin kebijakan nanti di sekolah masing-masing Pak. Ya betul Pak, disesuaikan dengan jadwal Pak.
Kan kalau lihat kemarin jadwal PTM itu tidak terlibat semua Pak, ada pembagian itu kan. Jadi itu dengan pengaruh siswa yang ikut AN juga komposisinya tetap dengan jumlah sekian gitu Pak. Ya, ya. Itu mungkin Pak Haji jawaban ininya. Ya, kan. terima kasih Pak. Terima kasih. Ini hanya menguatkan. Saya tadi tidak bisa menjawab gitu karena itu kan ruangnya kebijakan gitu. Ya, terima kasih Pak Haji. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, hatur nuhun. Yang lain silakan. Enggak Pak Haji. Nuhun. Turnuhun Pak Perwas SMK Pak Haji Wawan Nugaswara. Dilajeng ke Pak Ulau Saifullah. Mangga Bapak dipersilahkan. Hajirin. Pak Ulau punten masih di mute Pak. Udah Bu? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Cepi, warahmatullahi wabarakatuh. ini sedikit saja dari kami. Kemarin latihan itu 2 kali kalau nggak salah ya, 2 kali. Nah kemudian di setiap latihan ada kendala teknis Pak. Sering anak-anak di tengah perjalanan kemudian logout tidak bisa dipakai kembali, kemudian lama menunggu gitu ya. Sampai kemarin pengalaman itu ada 2 jam menunggu server pusatnya. Nah, teknis apa yang harus dilakukan oleh sekolah sehingga tidak lama menunggu? Ada upaya apa yang harus kita lakukan? Itu saja Pak, terima kasih. Baik. Mungkin langsung saya jawab. Sebelumnya saya tanya Pak, modalnya mungkin online ya Pak Ulo? Ya. Oh ya betul. Jadi kaitan dengan online, memang perlu kami sampaikan, terus terang memang dari pusat pun mengakui, jadi memang masih ada kendala di sistem sampai kemarin geladi. Jadi di pusat itu baru memindahkan data untuk online itu dari server on-premise, jadi server secara fisik dipindahkan ke cloud Pak, gitu ya. Jadi kemarin baru dilakukan minggu yang lalu, jadi memang sampai kemarin geladi itu masih proses penyesuaian gitu ya, yang tadinya di server fisik sekarang di cloud. Jadi perlu saya sampaikan untuk yang online itu sekarang disimpannya di Google Cloud Platform, jadi di GCP, dengan harapan memang dengan peserta berapa juta pun atau berapa peserta pun yang memang diharapkan bisa kuat menampung ya Bapak Ibu gitu. Nah memang kemarin terakhir masih ada kendala gitu ya, khususnya memang dari sekolah yang menggunakan internetnya masih up to Bapak Ibu. Jadi kalau boleh saya kategorikan, internet itu ada yang dedicated, ada yang up to. Misalnya Bapak Ibu di sekolah, wah saya 100 mega nih, tapi ternyata dalam kurung up to Pak gitu ya. Nah untuk yang up to itu 100 mega bisa jadi dapatnya hanya 50 atau 30 gitu ya. Karena untuk up to itu 100 dibagi dengan beberapa pelanggan sekitar biasanya. Nah yang kedua kalau dedicated, ketika kita langganan 100 mega dedicated, itu 100 itu full untuk sekolah kita gitu. Nah memang persyaratan untuk ANBK mode full online ini, memang internetnya prasyaratnya harus dedicated. Walaupun di situ dicantumkan 15 peserta atau 15 klien, internetnya cukup 12 Mbps dedicated gitu ya. Jadi kalau kita bulatkan lah per siswa itu 1 Mbps gitu ya. Kalau kita bulatkan, walaupun secara hitungan 0,8 Mbps untuk per siswa. Nah memang upaya yang memang dilakukan beberapa sekolah sih yang memang komunikasi dengan saya, memang dia yang up to itu dipindahkan ke dedicated Pak gitu. Ke dedicated itu memang ada dampak ya gitu, yang tadinya memang terutama ada masuk gitu ya. Ya memang kemarin terakhir masih ada keluhan Pak, termasuk kemarin ada geladi SMP masih banyak yang nelpon ya sampai marah-marah gitu, siswanya sudah nunggu gitu. Ada yang sampai satu siswa 20 kali login logout, itu memang kelemahan sistem saya akui gitu. Nah kemarin saya baru koordinasi juga dengan tim aplikasinya. Nah mudah-mudahan besok, karena untuk SMK kan tidak ada kesempatan untuk merubah modal lagi, besok sudah masuk waktunya jadwal gitu ya. Kalau untuk SMP mungkin masih bisa berpikir untuk berpindah ke moda semi online gitu ya. Tapi untuk SMK
ya kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan besok di hari Senin itu sudah fix aplikasinya gitu ya, sudah normal, sehingga memang siswa pun nyaman, proktor teknisi pun tenang gitu ya, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah pun nanti tidak proktornya silakan gitu ya. Khususon kalau Garut mah mangga biasa langsung ke abdi lah gitu ya. Walaupun di Garut pun ada tim teknis tersendiri gitu dari SMK 1 Pak Asep Ulumuddin, ya mungkin ada Pak Yayan di SMK 6, dan memang beliau masih koordinasi dengan saya sampai saat ini. Tapi ketika memang itu urgent, silakan Bapak Ibu boleh bebas ke saya, tidak apa-apa gitu ya, khususnya buat untuk pelaksanaan. Gitu Pak Inten, Pak Allah, mudah-mudahan lancar di nuakrosna, khususnya muka modal online memang ya ada sedikit bermasalah. Pamino semi online mah insya Allah lancar gitu. Atur nuhun ya, ya. Terima kasih Pak Cepi. Sami-sami Bapak. Terima kasih Pak Ulo, Saifullah, juga Pak Cepi. Mangga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain barangkali ada yang akan ditanyakan atau tambahan, kami persilakan. Ibu Inaya dari SMK 6, mangga Ibu, silakan Bu. Halo Ibu Inaya. Bu Iin suantena ngorosok, rupina tino headset menawi. Jadi mantos kemana-mana. Yang lainnya mungkin Pak Buyu, masih ada? Ya Pak, sebelum ke Ibu Inaya, mungkin Ibu Neka Betty yang raisen, silakan Ibu Neka. Ya, jadi Titi DJ perasaan. Halo Ibu Neka. Standar. Ya. Oh, saya dulu. Oh iya Bapak, silakan Pak Supri. Ya. Terima kasih Bu Yuyu, Pak Cepi, ini teman saya. Terkait ini Pak Cepi, terkait untuk guru, kan semua guru yang ada di Dapodik harus ikut. Artinya tidak hanya guru kelas 11 saja, tapi guru kelas 10, 11, dan 12. Nah, kemudian yang saya tanyakan, apakah untuk guru ini pas mengisi survei lingkungan ini harus bersama-sama atau bebas memilih jadwal selama 4 hari itu?
Karena kalau bersama-sama mungkin kan Iya, juga akan mengganggu proses Bebas tadi pembelajaran kita. pada Bade nggak boleh lihat biasa. bebas. Mohon oh iya nggak masalah, artinya iya kalau misalkan harus bersama-sama dalam waktu yang sama dengan jadwal siswa kan artinya mungkin akan mengganggu proses pembelajaran pada hari itu gitu. Iya. Itu mungkin Pak Cepi. Leres. Janten leres saur Bu Yoyo Pak, janten waktosna bebas, tidak dibatasi waktu seperti siswa. Janten misalnya sarengsena pembelajaran maka pada di sekolah mangga, pada di bumina masing-masing mangga. Janten tekedasa sarengan lah ibarat nama gitu Pak. Janten bebas selama jadwal rentang itu. Gitu. Gitu Pak Pak Haji. Terima kasih Pak Suprianto, Kepala SMK 6. Di lajeng penanya berikutnya Pak Yayan Sofian, pengawas pembina SMK. Mangga Bapak, dipersilakan Pak. Pesan, ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf tadi saya agak terlambat, saya lagi di sekolah. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Cepi, barangkali berkaitan dengan ini pengaturan sesi di beberapa sekolah yang saya lihat. Pengaturan sesinya ini kan sesi 1, 2, 3. Betul Pak. Ada di antaranya sekolah yang sebetulnya berdasarkan kemampuan sarana beliau itu memiliki sarana untuk misalkan 45 orang dia sudah siap, tapi katanya dari helpdesk-nya itu memang harus per sesi 15-15 begitu, tidak bisa disekalikan. Sebetulnya Pak boleh ketika memang kan kaitannya dengan pengisian perpal TIK ya Pak. Oke. Ketika sekolah mengisi di perpal TIK misalnya servernya ada 3 Pak. Nah, jika diisikan di perpal TIK 3, nanti secara otomatis di web ANBK sekolah tersebut bisa mengisikan 3 server Pak. Ini siapa dulu? Oh gitu ya. So, ya sebetulnya kembali lagi ke sekolah mengisi di perpal Kembali kepada pengisian perpal begitu ya. Betul, betul Pak. Kemudian yang kedua Pak Cepi, di dalam daftar itu sudah ada daftar siswa 45 yang akan ikut ANBK. Namun di dalam kenyataan mau pelaksanaan ternyata siswa itu ternyata tidak ada. Prosedur penggantiannya langsung saja diganti dengan cadangan atau ada pelaporan khusus gitu? Nanti proktor mengajukan di web Pak peserta cadangan. Jadi nanti aktivasi peserta cadangan, nanti sistem mengenerate, nanti secara otomatis siapa ya siswa yang ditunjuk oleh sistem. Jadi hari pertama nanti Bapak Ibu siapkan 5 peserta cadangan itu hari pertama semuanya harus ada. Nah ketika memang peserta utamanya hadir semua misalnya, hari keduanya peserta cadangannya tidak usah hadir lagi. Nah begitupun ketika peserta cadangan menggantikan peserta utama, nah peserta utama yang digantikan besok tidak usah hadir karena hari pertama hari kedua sudah digantikan oleh cadangan. Itu Pak. Gitu. Jadi satu lagi Pak Cepi ya, satu lagi boleh ya? Boleh. Ini ada sekolah katanya yang tidak terdaftar untuk ANBK. Sekolah yang tidak terdaftar di ANBK sampai saat ini nggak ada laporan ke kami Pak. Oh nggak ada laporan ya? Iya. Boleh menambahkan Pak Cepi? Mangga Bu Yoyo. Begini Pak ya, untuk kasus sekolah yang di SMK ada, SMA juga sama Pak. Jadi kan Pak, peserta sampling untuk ANBK itu Pak, sebelum masuk ke akun ANBK itu ada pendataan dulu Pak di BioAN. Nah, sekolah yang tidak melakukan sinkronisasi data waktu pendataan penarikan dari Dapodik ke BioAN, nah makanya itu data siswa tidak bisa ada Pak, tidak akan muncul DNS yang kemudian ditetapkan berupa DNT. Ada SMK yang melaporkan Pak, kendalanya itu ternyata proktornya tidak ada, terus yang pertama kali melaporkan itu adalah proktor yang dimintain bantuan untuk menguruskan itu DNS, tapi kan untuk pendataan peserta Pak sudah ditutup, jadi tidak bisa dilakukan lagi, sama persis dengan ada di SMA juga seperti itu. Sedangkan kan kalau informasi Pak, insya Allah sudah disampaikan, bahkan kan ada grup proktor yang dibentuk di tingkat KCD,
untuk jenjang SMA dan SLB dan juga jenjang SMK. Nah, kendalanya kami pun di lapangan tidak tahu seperti apa, Pak. Hanya mereka laporan tuh setelah itu, Pak, terlambat pendataan IOAN sudah ditutup, DNT sudah muncul, baru ada laporan bahwa tidak bisa mengikuti ANBK, gitu, Pak. Jadi statusnya di IOAN itu status pelaksananya tidak mengikuti AN, gitu, Pak. Begitu, Pak Yayan, Pak Cepi. Ya, Itu Pak. Ya, kata Pak Tepi, kemudian penjelasannya langsung jelas seperti Bu Yudi gitu. Mohon, jantan Ropina. Jadi dari Dapodik masuk ke Webio SMK, lalu Surbi Yuyu, nanti sekolah itu harus mengklik generate sampling agar bisa menghasilkan dari sekian siswa itu jadi 50 siswa. Yeah. Nah, mudah-mudahan yang memang sekarang belum bisa ikut di bulan ini, mudah-mudahan nanti bisa dijadwalkan di antara bulan Februari sampai Maret 2022, Pak. Mudah-mudahan. Jadi susulan gitu ya? Masuknya periode, ya boleh dikatakan susulan mungkin. Karena memang ada daerah yang memang belum bisa melaksanakan kaitan dengan si kondisinya belum PTM. Mudah-mudahan nanti infonya akan disampaikan. Iya Pak Cepi, terima kasih informasinya. Sami Pak Yayan. Enggak, Bapak Ibu yang lainnya barangkali ada yang masih ditanyakan, Pak. Udah disuaraan. Iya, Pak. Boleh nambahkan, ada pertanyaan tadi Teh. Mangga, Bapak. Pak Cepi, saya mendengar cerita tadi ada sekolah yang tidak terdaftar, tapi sekarang jadi terdaftar, Pak. SMK Dharma Agung, cina? Informasinya? Dharma Agung. Jadi muncul, tanya tadi, saya ingin konfirmasi apa betul atau hanya sekedar informasi. Dharma Agung ya, Pak. Mau dicek, Pak. Karena tidak ikut simulasi, tidak ini kan khawatir juga, tiba-tiba tidak. Saya mendengar dari informasi yang ingin dicek saja apa betul. Kalau tidak ya berarti tetap gurunya mah harus mengikuti gitu kan. Kalau siswanya tidak mengikuti, gurunya terdaftar di Dapodik berarti harus tetap mengikuti gitu untuk supaya lingkungan kan tetap. Khawatir begini Pak, mereka merasa tidak ikut ANBK, gurunya juga tidak mengisi. Nah, takutnya seperti itu Pak Cepi. Leres Pak. Ini harus dikonfirmasi. Kenapa dicek dulu di BUMN SMK? Dharma Agung Malangkung. Masuk ya Pak Cepi, ada penarikan data. Mohon. Ya. Ya berarti ya clear kalau begitu mereka harus atas. Ya sip. Saya dapat ada informasi gitu dari teman-teman. Hanya ingin konfirmasi saja gitu. Artinya begini, merasa sekolah itu tidak ikut AN, nah guru-gurunya juga merasa tidak ada kewajiban untuk mengisi survei lingkungan kan gitu. Itu kan artinya tadi sudah diklirkan sama Pak Cepi. Kalaupun sekolah tidak melaksanakan AN, siswanya, gurunya yang terdaftar di Dapodik tetap harus melaksanakan survei lingkungan dengan rentang waktu yang tadi 4 hari gitu. Pesertanya ada 26 Pak Idi. Oh ya. Dari Dharma Agung ya. Sekedar konfirmasi saja. Berikutnya ada gitu ya, ada misinformasi. Apa kalau seperti itu? Rina, ini apa? Dada. Enggak, yang lain dipersilakan, Bapak Ibu. Cukup Bu Yu, waktu ya. Mangga Pak. Iya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan ataupun yang perlu disampaikan, barangkali Pak Cepi ada ini kata-kata ini Pak, closing statementnya Pak untuk memperjelas untuk mungkin sebagai penutup ya, mudah-mudahan ya khususnya Bapak Ibu Kepala Sekolah artinya mewajibkan mungkin ya, jadi mewajibkan kepada guru-guru di sekolahnya khususnya yang sudah masuk
Dapodik memang untuk nanti melakukan pengisian survei lingkungan belajar dan menginstruksikan proktor atau operator Dapodiknya untuk mulai mencetak kartu login untuk guru dan siswa mulai besok, Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya, dicukupkan sekian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada memang yang bisa saya bantu dengan senang hati, khususon Kango KCD 11 di Antos, insya Allah Ya, Pak Cepi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. dari tingkat Provinsi Jawa Barat, juga kepada Bapak Kasih Pengawasan, Bapak para pengawas jenjang SMK, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11. Terima kasih atas waktu dan menyempatkan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan pelaksanaan ANBK tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar. Adapun kendala ataupun permasalahan dapat diatasi. Kegiatan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Yu. Nuhun sadayana.